trik-trik seperti itu bisa terjadi dengan catatan tidak ada kompensasi uang. Artinya tidak ada, yuk gue lepas tapi yuk kasih uang. Nah, kalau ini pertama dijanjikan. Nah, itu. Kalau Anda bisa sampai ke yang lebih tingginya lagi, nanti saya lepas. Tapi ternyata nggak dilepas juga, dia bisa lepas justru ngasih uang. Kalau ini pelanggaran sudah. Tinggal diceritakan kejadiannya di mana, petugasnya siapa untuk nanti dilakukan penindakan karena masih baru. Karena kalau dibiarkan, praktek itu akan berjalan terus. Tapi kembali ke pengertian tukar kepala, tukar badan, kalau saya lihat di sini nggak masuk. Kalau modus-modusnya seperti apa biasanya tukar kepala itu, tukar badan itu? Jadi dari yang kami dapatkan informasi selama ini dari napi yang kami periksa atau ex-napi, hal itu terjadi seperti tadi disampaikan, awal ketika mau masuk, berarti ini akan melibatkan oknum eksekutor dengan yang menerima. Disitulah pertukaran identitas. Mungkin nama masih sama, ini segala macam, tapi fotonya sudah beda dan sebagainya. Sehingga yang menjalani ini orang lain. Baik, bicara soal modus, kita akan ungkap lebih jauh di segmen berikutnya. Tetap bersama Benang Merah. Kita kembali lagi di Benang Merah, bicara soal modus, tentu kita ingin tahu seperti apa modus-modus dari praktek tukar kepala ini. Pak Benny, seperti apa modusnya itu? Jadi untuk berbicara modus, sebagian kami terima informasi itu dari mereka yang pernah kami periksa, apakah itu napi yang kami bond atau kami ambil dari lapas karena terlibat kasus baru, maupun dari ex-napi yang sudah di luar. Kita banyak mendapatkan informasi bagaimana mereka bermain dengan oknum-oknum yang nakal di dalam, sehingga mereka bisa mendapatkan oknum nakal itu siapa aja, Pak? Ya tentunya yang harusnya bertugas menegakkan aturan, kemudian yang harusnya menjaga, mereka bermain dengan napi ini sehingga napi ini dapat tidak hanya bersifat kemudahan, tetapi juga dalam hal praktek-praktek bahwa yang menjalani hukuman itu sesungguhnya bukan yang seharusnya. Kemudian kalau kita sedikit mau mengulas tahapan, modus bisa terjadi ketika tahap penyelidikan, penyidikan, maupun eksekusi menjalani hukuman. Apa yang terjadi kalau kita mendengar cerita tadi, dengan perubahan status, maka orang yang harusnya bertanggung jawab direktur itu diambil alih posisinya kepada cleaning service. Ini salah satu contoh. Kemudian ketika masuk kepada eksekusi, tahap masuknya sendiri, tadi disinggung oleh Pak Joko bahwa ketika serah terima pada saat akan masuk, disitulah terjadi pergantian orang dan sebagainya. Jadi sidik jari mungkin masih yang asli, orang yang asli, tetapi orang yang kemudian masuk yang lain. Sehingga kalau bicara rekam sidik jari, orang yang asli, tetapi ketika di cross check dengan orang yang sesungguhnya berbeda. Nah ini tentunya ada permainan sang eksekutor dengan oknum eksekutor dengan yang menerima atau yang memproses. Kemudian di dalam, kami sendiri menemukan beberapa kali kasus di dalam bagaimana mereka bisa keluar dengan leluasa dan sebagainya. Ini juga tidak hanya dalam konteks mereka terlibat kasus narkoba, tapi juga kasus yang lain. Dan sudah terbukti dalam beberapa kasus yang lain, seperti Gayus dan sebagainya. Jadi ada 1001 macam modus yang bisa dilakukan memanfaatkan celah-celah, tetapi mau tidak mau harus ada bantuan atau kerjasama dengan oknum yang nakal ini. Baik. Kalau Mas Santo, Anda divonis tadi berapa tahun? Kasus judi saya kena 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, ketika kan Anda menjalani pidana itu ada uang nggak yang ditawarkan sebagai kompensasi bahwa Anda menggantikan sang direktur itu? Ya karena kita sudah terlalu kalut ya di dalam, pas BAP juga kita harus ngakuin sebagai direktur dan lain-lain, dan kita diiming-imingin uang.
Nah, Sebentar, ketika Anda acting atau dianggap sebagai seorang manajer, biasanya dalam proses BAP itu kan ditanya dulu awal, apa sih tugas manajer? Itu ada nggak seperti itu? iya, jadi pas di BAP itu, jadi kita dikasih tahu kamu sebagai manajer dan pekerjaan kamu bla bla bla, semua itu sudah diatur. Pokoknya kamu nurut aja dah. Nanti pokoknya kamu dibayar per hari segini untuk keluarga. Anda nggak menolak, nggak bisa menolak atau gimana kan? Bukan Anda cleaning service gitu disuruh bertanggung jawab sebagai seorang direktur itu kan jauh banget. Ya, kita udah nggak bisa menolak, udah di dalam sih. Karena yang lainnya pemain itu sudah pada keluar semua. Kita yang masih di dalam, gitu loh. Kita masih di dalam tahanan kepolisian gitu. Tadi soal uang, ditawari kompensasi berapa? Waktu itu sekitar 5 kali gaji lah per bulannya. Gaji Anda waktu itu berapa? Tahun 98 berarti? Iya, waktu itu satu hari 5.000. 5.000. Ha-ha. Nah, ditawari kompensasi? 25.000 per hari. Oh, jadi 5 kali lipatnya? Iya, 5 kali pada tahun lipat. 98 itu? Iya, betul. Nah, itu uang yang nawari itu yang bayarin siapa? Orang suruhan bos. Orang suruhan bos tuh yang punya tempat judi? Iya, betul. Oh, berarti artinya bos Anda mengatur bermain dengan oknum aparat itu? Betul, ha-ha. Mulai dari BAP sampai ke persidangan. Semua itu udah diatur semua. Pokoknya tinggal nurut aja, semua udah diatur semua. Saya penasaran, apa sih yang dikatakan kepada Anda soal uang itu apa? Ucapan verbal apa gitu? Ya, kita digaji pokoknya 5 kali lipat gitu. Terus suruh jalanin. Anak istri tanggung gitu? Iya, betul. Oke, nah setelah jalanin keluar, Anda kerja lagi atau ketemu lagi sama mereka? Nggak pernah lagi. Kita langsung lepas semua. Pak Joko, kalau kasus-kasus kayak gini, gimana ya? Lapas bisa mengungkapnya, bisa... Yang jelas yang pertama, bukan tugas kami untuk mengungkap itu. Kan? Jadi kewenangan kami adalah menerima mereka, baik tahanan maupun narapidana, dan kami kalau tahanan kami melayaninya, kalau narapidana kami membinanya gitu loh Pak. Nah, Tapi kan jelas orang pada yang waktu salah nih. masuk, kami tidak tahu itu. Masuk pasti atas nama itu dan identitasnya itu. Kalau tadi Pak Beni mengatakan bahwa berbeda sidik jari di situ juga Pak. Jadi nanti akan terketahui bahwa sidik jarinya berbeda dengan misalnya dengan waktu pada masuk. Dan itu diteliti. Ada undang-undangnya, ada KUHP loh, yang mengancam kita kalau memasukkan orang yang tidak sah. Itu ada hukumannya, ada tuntutannya. Nah, itulah proses administrasinya. Kita tahunya ya beliau adalah direktur tadi sesuai dengan identitas itu. Masuk, sudah mengalami, kalau jangka waktu berapa, 4 bulan. 4 bulan mungkin secara proses pemasyarakatan mungkin tidak terlalu bisa efektif ya 4 bulan, karena ada 4 tahap di sana sebetulnya itu. Jadi nggak sempat mengalami pembinaan seperti apa PB, bebas bersyarat, tidak sempat mengalami pastinya, karena tidak mungkin itu tepat. Itu saja jadi yang bisa kami. Nah, adapun ini nanti kemudian cerita, kemudian Pak Harnanto ya tadi ya? Iya, Herwanto itu tadi mungkin nggak cerita di dalam ya. Kalau orang-orang yang cerita ada juga cerita seperti itu, saya sebelumnya gini-gini. Tapi kita juga hanya mendengar, nggak mungkin kita akan mengusutnya, membuat mungkin kalau pas ketemu dengan kawan APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain cerita, loh si A itu katanya begitu, dia tukang tipu itu, nah, itu kan sudah selesai. Baik. Kita nggak bisa lebih lanjut karena kita menerima yang ada pun menerima yang dipalsukan, boleh dibilang kita menerima barang yang dipalsukan, tapi masuk ya itu yang kita terima. Ya adanya ya seperti ini, kalau beliau ya seperti itulah. Baik. Sidik jarinya sidik jari beliau Pak, nggak mungkin sidik jari yang asli, karena yang nggak mungkin akan ada pertukaran di situ. Pertanyaannya kemudian adalah, benarkah tukar kepala, tukar badan, atau joki narapidana ini sudah menjadi mata pencarian? Kami akan ungkap saat lagi. Tetap di Benang Merah.